Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan di dalam mata kuliah film dan animasi 2 yaitu tentang tugas yang tugas ini saya beri nama Project Bejana Api ya, walaupun sebenarnya itu hanya untuk membuat satu objek yang bisa menampung emitter api ya di dalam particle illusion. Nah, di dalam tugas ini nanti Anda bisa mencoba untuk membuat satu tampilan seperti pada contoh video yang akan saya tunjukkan nanti, yaitu berupa ember, ya, ember logam, objek 3D, ya, yang menampung luberan api, ya, atau luberan lava berwarna biru. Nah, ini sebagai implementasi atau untuk melihat sampai sejauh mana Anda di dalam memahami materi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu tentang pengubahan warna, pengubahan bentuk, pengaturan lainnya lah di dalam mata kuliah film dan animasi 2. Baik, untuk melihat contoh tugasnya di sini nanti bisa Anda lihat dari tampilannya ya. Kita coba dulu. Nah, di sini pada awalnya ada satu ember logam ya. Ember logam ini bisa Anda buat dari banyak software ya. Salah satunya yang paling mudah itu adalah dari Corel Motion Studio 3D ya. Itu. Jadi Corel Motion Studio 3D ini satu software yang bisa digunakan untuk membuat objek 3D sederhana dengan cepat dan mudah ya. Dan ini sudah disampaikan di mata kuliah film dan animasi 1 sebelumnya ya. Nah, dari ember di sini yang pada awalnya tidak ada apapun, kemudian nanti ketika ini dijalankan akan muncul, nah ini ya, akan muncul luberan api, kemudian nanti di sini akan dimunculkan juga ya pantulannya. Nah ini pantulan ke atasnya. Nah ini ada beberapa yang memantul ke atas ya. Itu. Jadi ini ditampung di sini di dalam bejana api dari luberan apinya yang ada ya berwarna biru. Nah itu di dalam tugasnya. Nah ini semua dibuat di dalam particle illusion kecuali objek ember 3D-nya ya. Kecuali objek ember 3D-nya. Objek ember 3D nanti dibuat sendiri di dalam software lain. Bisa dari 3D Max, bisa dari Blender, bisa dari Corel Motion Studio. Yang paling gampang Corel Motion Studio ya. Itu. Nah, ini contoh dari tugasnya ya. Tugas di dalam mata kuliah film dan animasi 2. Jadi buat seperti itu. Durasinya kurang lebih tidak terlalu panjang ya. Di sini kurang lebih durasinya ada sekitar 5 second ya. Ada sekitar 5 second dengan dimensi dari videonya itu adalah 720 untuk lebar dan 405 untuk tinggi ya. Jadi perbandingannya 16:9 menggunakan aspek rasio 16:9 sama seperti aspek rasio dari video tipe HD ya. Cuma di sini tidak berukuran HD ya. Aspek rasionya saja yang sama ya. Nah, itu tidak ada suara apapun karena di sini kita belum sampai dengan itu ya. Tapi di sini sudah bisa digunakan untuk berlatih menggunakan particle illusion di dalam membuat efek animasi dengan emitter-emitternya. Nah, itu untuk gambaran atau contoh tugas dari mata kuliah film dan animasi 2 ya, yang mana tugas ini nanti bisa digunakan sebagai acuan untuk salah satu acuan ya untuk menentukan nilai dari mata kuliah film dan animasi 2. Nah, silahkan Anda coba buat tugasnya untuk ini ya, nanti bisa dikumpulkan minggu depan ya, bisa dikumpulkan minggu depan. Pengumpulannya di mana? Pengumpulannya nanti bisa disampaikan ke email saya ya.
bisa disampaikan ke email saya, yaitu di andi@stekom.ac.id ya, itu. Nah, nanti untuk formatnya akan saya sertakan di dalam link di Google Drive ya. Formatnya seperti apa akan saya sertakan atau lampirkan di Google Drive, linknya di Siakat ya. Gitu. Nah, ini untuk tugasnya. Kemudian nanti saya tidak akan menyampaikan dalam pembahasan ini ya, tidak menyampaikan bagaimana cara membuat itu, tapi saya akan menyampaikan atau sedikit mereview mata kuliah atau materi dari mata kuliah sebelumnya, film dan animasi 1, pada pembuatan bejananya ya, pada pembuatan embernya ya, ember logamnya atau ember metalnya ya, gitu. Baik, langsung saja untuk pembuatan ember metalnya atau ember logamnya. Di sini nanti kita bisa mulai dengan cara kita buka dulu ya, Corel Motion Studio 3D-nya. Nah, ini ya, Corel Motion Studio 3D. Dibuka dulu. Karena pada awalnya memang tidak ada rencana untuk menyampaikan ini, tapi nggak apa-apa ya, untuk mereview saja. Baik, setelah terbuka, yang berikutnya di sini nanti kita buat untuk gampangnya ya. Untuk gampangnya ini kita buat dimensi dari project gambar 3D-nya itu dengan menggunakan ukuran dimensi 720 kali 405 ya. Nah, ini ya. 405 ya. Itu. Oke, ya, nanti di sini akan tampil mau dibuat fit ya bisa dari menu view kita pilih fit in window ya. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa menggunakan pembuatan embernya ini dengan latte object ya. LED object. Nah, kalau di dalam LED object ini yang ada di dalam isi palet itu ada. Jadi di sini kan ada ini isi palet ya. Salah satunya adalah object style. Atau objek ya, salah satunya objek. Nah, ini ada 3D models. Ya. Kalau di dalam objek style 3D model ini ada, nanti kita bisa pilih dari situ. Ya, dari LED object misalkan. Nah, ini ada nggak ember? Kalau ada kita pilih aja langsung ya. Nah, misalkan ini ember ya, misalkan ya. Ini langsung di drag aja udah jadi. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada, berarti harus kita buat dulu. Ya, kalau tidak ada, kita buat dulu. Nah, untuk membuat di sini nanti kita bisa menggunakan LED object ya. LED object itu ini toolsnya nomor 3 dari atas ya, di sebelah kiri. Nah, ini LED object. Kemudian kita gambar berupa ember. Nah, di sini bisa menggunakan pad ya. Jadi 1, 2, ya, 3, nah gini aja, ya. Nah, ini kita gambar, posisinya misalkan miring nggak ada masalah ya, karena nanti bisa diedit. Jadi saya sampaikan miring tidak masalah itu bukan berarti boleh dibuat miring, tapi bisa diedit ini ya. Nah, kalau misalkan mau diedit, kita bisa gunakan ini ya, untuk pengaturannya adjust, ya, adjust tool. Kemudian tinggal kita tarik aja ke posisinya ya. Jadi kalau misalkan kita mau buat objek-objek yang bolong ya, seperti apa namanya, ember, topi ya, kemudian botol ya, gelas ya, itu bisa pakai ini ya, model seperti ini ya. Nah, kenapa di sini cuma satu saja atau sebagian sisi saja? Karena sisi yang lain secara otomatis di mirror nanti ya. Di mirror itu berarti secara otomatis di duplikasi. Ya, jadi ini otomatis nanti sampingnya ada ya. Loh, kalau segini apa nggak kebesaran? Nggak ada masalah karena nanti bisa kita atur. Kalau misalkan mau digeser ya geser aja nggak apa-apa ya. Nah, ini kita geser aja, geser-geser manual ya, satu persatu. Nah, ini kalau mau digeser. Tapi kalau tidak nggak ada masalah sih sebenarnya. Jadi ini kita atur aja. Kalau sudah tinggal di OK. Nah, nanti jadi ya. Tidak sesuai harapan memang ya.
terlalu besar, terlalu lebar, karena memang di dalam lead objeknya di sini, editnya pakai ini ya, di dalam lead objeknya di sini, ini memang terlihat terlalu besar. Ya. Jadi kalau tidak ingin terlihat terlalu besar, nanti kita dari ini kita bisa seleksi, kemudian kita geser ya. Ini kita geser aja. Nah, gini misalkan ya. Kita geser, kemudian yang sebelah kiri ini yang kita kecilkan. Nah, ini lebih gampang daripada kita mengatur satu persatu secara keseluruhan. Pada bagian sebelah lainnya ya. Nah, ini gini nggak masalah. Nah, ini bisa diatur. Oke. Nah, nanti berubah ya. Nah, ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Ya. Nah, kalau sudah berubah, kemudian yang berikutnya tinggal kita atur posisinya ya. Posisinya berarti di sini nanti kita tentukan dari sumbu X-nya 0 dulu ya, di posisi rotasinya dinolkan dulu supaya ini posisinya seperti awal ya setelah kita buat. Kemudian kalau sudah kita pilih ini ya, move. Nah, move, tarik ke bawah, scale. Nah, ini untuk menarik ke atas ya. Ini berapa persen kita sesuaikan aja, karena nanti kalau tidak ini ya. Ini kalau tidak jadinya nanti tidak bagus. Nah, meletot ya. Jadi kalau pengen pas ya ini harus dibuat secara menyeluruh ya. Nah, itu. Jadi ini di dalam scale-nya ini disamakan 100, misalkan 115, ini juga 115, ini juga 115 ya. Oke. Nah, ini hasilnya nanti akan lebih baik dibandingkan ketika kita drag secara manual ya. Nah, itu. Sudah, jadi tinggal kita atur rotasinya tetap dalam nilai 0 ya supaya seperti awalnya, tinggal kita putar aja dikit seperti ini ya untuk melihat atau menampilkan ya bagian dalam ini ya, bagian dalam dari embernya. Kemudian kalau sudah, yang berikutnya tinggal kita tentukan materialnya ya, material untuk mengatur tampilannya supaya terlihat seperti metal. Nah, untuk mengatur materialnya di sini nanti kita bisa gunakan objek style ya. Objek style, kemudian di sini ada material galeri, kemudian ada metalik. Nah, metalik ini tinggal kita pilih. Apakah yang seperti ini, bebas saja sih, ya, boleh. Ya, nah ini sudah seperti metal juga, ya, ini juga sama, ya, ini juga sama. Nah, tinggal di drag aja, ya. Nah, ini ya. Kemudian ini juga yang saya gunakan dalam contoh ya. Ini 0 rotate-nya, ini 15 tadi ya. Nah, udah jadi. Ya, itu. Nah, ini untuk pembuatannya ya. Kalau kurang pas ya bisa kita atur posisinya apakah sudah cukup pas ya, kita tinggal tentukan aja. Lebarnya 720 ya. Tengah-tengahnya 720 dibagi 2 itu 360 ya, 360 berarti ke kanan ke kirinya ini 56 ya, anggap aja ini udah tengah lah ya. Kalau belum tengah kita atur ya posisinya sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Sekali lagi untuk scale, kalau pengen mengubah ukuran ini harus diubah semua ketiganya ya. Misalkan 120, ini juga sama 120, ini juga sama 120 ya. Oke. Kalau ini misalkan tetap dibuat 110 bisa nggak? Boleh-boleh saja, lebih pendek ya. Lebih pendek. Nah itu ya. Nah ini ya. Oke, setelah kita atur, kemudian tinggal kita produce menjadi gambar yang bisa digunakan di dalam software lain ya. Nah, jadi untuk memproduksi menjadi gambar, kita tinggal pilih menu file, kemudian export ya 3D model ya.
Ini, atau kalau enggak pilih create ya, create image file. Nah, menjadikan gambar apa ini? File apa ya? File gambar apa? Apakah BMP, GIF, JPG atau PGA ya. JPEG yang umum ya. PGA belum tentu, nanti kalau particle illusion bisa ya. Yang umum ya ini JPEG ya, JPG. Nah, kalau sudah kita simpan dengan nama misalkan saja Ember 3D. Ya. Kalau sudah di-save. Nah, nanti di dalam foldernya di situ sudah ada ya. My picture, sample picture, nah ini Ember 3D-nya ya. Sudah ada. Hasil dari pembuatan di dalam Corel Motion Studio-nya ya. Nah, ini nanti tinggal digunakan di dalam particle illusion untuk membuat tugasnya ya. Baik, kita lihat lagi tugasnya, gambarannya seperti apa ya. Nah, ini ya, itu. Jadi kalau dilihat dalam tampilan full screen, nanti di sini ada objek yang memantul ya. Nah, ini ya, cipratannya. Nah, itu di dalam pengaturan materi pada sesi kali ini untuk mata kuliah film dan animasi 2, yaitu membuat objek 3D yang diberikan emitter lava ya, itu, dan ditampung di dalam ember tersebut. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan tugasnya di dalam mata kuliah film dan animasi 2 untuk sesi kali ini ya. Nanti bisa dicoba saja dibuat, dilihat petunjuknya di dalam Google Drive supaya nanti tidak keliru ya. Waktu pengerjaannya 1 minggu dari sekarang, berarti batas akhirnya adalah hari Kamis depan ya, hari Kamis depan jam 8.00 ya, gitu. Hari Kamis depan jam 8.00. Hari Jumat ya, hari Jumat depan jam 8.00 ya. Itu. Nah, ini di dalam materi pada sesi kali ini untuk melihat sejauh mana Anda memahami materi-materi yang telah kita bahas sebelumnya di dalam mata kuliah film dan animasi. Demikian dari materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Bisa Anda maksimalkan apa yang sudah Anda ketahui sebelumnya ya. Dari apa yang sudah Anda coba sebelumnya di materi-materi pada mata kuliah ini ya. Semoga nanti bisa menambah pengetahuan dan pengetahuan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi pada sesi kali ini. Saya Andi Prakasa diundur diri. Selamat mengerjakan. Terima kasih.